Jumpa lagi di ibadah online HKBP Cijantung hari ini bersama Kak Yesi, Kak Eva dan Bang Niko. Apa kabar Kak Yesi hari ini? kabar aku baik. Kalau Kak Eva gimana kabarnya? Puji Tuhan Kak Eva juga hari ini baik dan semangat banget. Pasti adik-adik di sini juga semangat di rumah dalam kondisi yang sehat dan siap melayani Tuhan. Ya betul sekali. Nah sebelum kita mulai masuk ibadah, Kakak mau undang adik-adik dulu semua untuk berkumpul di depan di sini. Dan jangan lupa disiapkan apa Kak? Siapkan Alkitab, Alkitab, Kidung Kidung Jemaat. dan juga persembahan. Oke, jadi nanti pas udah ibadah kita nggak pindah-pindah lagi ya Kak ya? Betul Kak Yesi. Oke, kita mau ajak dulu yuk, kita panggil anak-anak sekolah minggu kita. Kita kangen nih dari kelas Batita. Semua Batita berdiri. Selanjutnya ada Kelas kelas. Batita jangan mau kalah. Ayo semuanya. Yeay. Lalu yang kelas 1 dan 2. Kelas 1, 2, ayo semuanya. Kelas 3, 4, kelas 3, 4. Wah itu suaranya juga rame di rumah nih. Dan yang Lalu terakhir? kelas 5 dan 6. Semua sudah berkumpul ya. Sudah Kak Eva. Kita mau mulai pemanasan kali Kak ya. Iya kita mau nyanyi-nyanyi dulu ya Kak Eva ya. Ya, dan untuk orang tua kami juga boleh ikut mendampingi. Iya. Kita bernyanyi lagu apa nih Kak? Kita nyanyi lagu yang kayaknya sesuai sama kondisi anak sekolah minggu deh sekarang. Kenapa? Kalau yang aku dengar anak sekolah minggu tuh lagi banyak belajar karena persiapan UTS Kak. Oh minggu ini udah mulai masuk UTS Kak? Udah mungkin beberapa anak sekolah minggu sudah mulai UTS juga. Benar-benar berarti adik-adik sekolah minggu jangan lupa untuk selalu belajar ya Kak? Iya, jangan jadi bete, jadi kesel kalau disuruh-suruh belajar. Kadang-kadang nih Kak ya, males juga belajar terus. Ih kenapa? Pengen main. Oh, tapi kan kalau belajar buat kamu sendiri, jadinya semakin pintar dan siap waktu ujian. Oh gitu, oke aku setuju kalau kayak gitu Kak. Kita nyanyi lagu apa nih jadinya? Kita mau belajar dari bagaimana Tuhan Yesus bertindak walaupun dicobai tapi tetap penuh dengan kasih. Apa tuh kira-kira lagunya? Lagu adik-adik sekolah minggu nih harus tahu kayaknya nih Iya, judulnya. pokoknya banyak gerak-gerakannya Iya, gitu. Aku tahu. Apa tuh? Judulnya apa yang akan Yesus lakukan. Yuk kita nyanyi itu yuk Kak. Oke, mainkan Bang Niko. Saat aku takut atau punya sikap buruk, saat ku ingin marah berpikir tak sopan, saat ku tak mau melayani dan mengasihi dan hanya memikirkan diriku sendiri, aku akan bertanya pada hatiku, apa yang akan Yesus lakukan? Sekali lagi ya Kak Yesi. Oke, kita nyanyikan lagi. Saat aku takut atau punya sikap buruk, saat ku ingin marah berpikir tak sopan, saat ku tak mau melayani dan mengasihi dan hanya memikirkan diriku sendiri, aku akan bertanya pada hatiku, apa yang akan Yesus lakukan? Nah adik-adik sudah tahu kan sekarang seperti lagu tadi Yesus tetap menunjukkan kasihnya walaupun dia dicobai iblis. Iya, jadi kita anak-anak sekolah minggu juga harus hidup seturut dengan Kristus ya Kak ya. Betul. Betul Terus? banget. Nah, aku mau satu lagu lagi nih. Boleh, lagu apa? Lagunya ini lagu yang juga
adik-adik pasti suka banget nyanyiinnya. Kita nyanyi lagu When I Remember. Boleh, mainkan Bang Niko. When I remember Jesus died for me, I'll never go back anymore. Hallelujah. When I remember Jesus died for me, I'll never go back anymore. No, no, I will never, I'll never go back anymore. Hallelujah. No, no, I will never, I'll never go back anymore. When I remember Jesus died for me, I'll never go back anymore. Hallelujah. When I remember Jesus died for me, I'll never go back anymore. No, no, I will never, I'll never go back anymore. Hallelujah. No, no, I will never, I'll never go back anymore. Kita akan masuk ke ibadah sekolah minggu. Adik-adik di rumah boleh duduk kembali. Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita masuk ke ibadah. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Dan kita bernyanyi satu lagu, judulnya 10 Jari Tanganku. Satu jari kananku, satu jari kiriku, ku gabung jadi dua, ku buat jembatan. Dua jari kananku, dua jari kiriku, ku gabung jadi empat, ku buat kamera. Tiga jari kananku, tiga jari kiriku, ku gabung jadi enam, ku buat menara. Empat jari kananku, empat jari kiriku, ku gabung jadi delapan, ku buat kelinci. Lima jari kananku, lima jari kiriku, ku gabung jadi 10, ku siap berdoa. Doa pembuka akan dipimpin oleh Inang Pendeta S. Sinambela. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan yang senantiasa memperkenankan kami untuk memuji, memuliakan Engkau dalam keterbatasan dan kekurangsempurnaan kami. Saat ini Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu yang masih harus beribadah dari rumah kami masing-masing, kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mengikuti ibadah hari ini, untuk memuji, memuliakan Engkau. Kami percaya Roh Kudus-Mu menyertai kami, sehingga kami boleh menaikkan pujian doa kami sebagai ucapan syukur atas setiap berkat Tuhan dalam kehidupan kami.
kami akan memulai ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan memuji Tuhan. Mari kita buka Kidung Jemaat dari nomor 362 ayat 1 dan 2. Kita masuk ke pembacaan hukum Taurat kelima bersama-sama. Adik-adik, kita undang untuk Berdiri. Kita mau berdiri dan memperagakan gerakannya ya Kak ya. betul. Kita sama-sama ucapkan titah kelima. Titah kelima. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Sekali lagi ya Kak Yesi. Oke, sama-sama ya. Titah kelima. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kak Yesi, titah kelima tadi mengajarkan kita untuk menurut dan mendengarkan nasihat orang tua. Betul nih Kak Eva, seperti lagu sekolah minggu yang judulnya Anak Sekolah Minggu, dengar-dengarlah. Kita nyanyi bersama-sama yuk. Ayo kita nyanyikan bersama. Anak sekolah minggu, dengar-dengarlah. Nurut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis. Nanti masuk surga, terima upahnya. Nah, minggu ini kita punya ayat hafalan mingguan. Ayatnya terambil dari Roma 11 ayat 36. Iya, Roma itu adalah salah satu kitab dari Perjanjian Baru ya Kak ya? Betul sekali Kak Yesi, perjanjian baru setelah kisah Para Rasul. Yuk adik-adik semua sudah dapat? Oke, kalau sudah dapat kita baca bersama-sama ya Kak Yesi. Ayo. Kita baca ya. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita ucapin sekali lagi ya Kak ya, biar adik-adik makin hafal. Boleh Kak Yesi. Yuk, 1, 2, 3. Roma 11 ayat 36.
sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Inang Pendeta Sinambela, yuk kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 400. Doaku inilah ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, hari ini firman Tuhan untuk kita tertulis dalam Injil Matius pasal 27. Ayat 27 sampai ayat yang ke-31. Kita buka Alkitab kita baca bersama-sama. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan. Lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, dari firman Tuhan yang saya baca hari ini bercerita tentang penderitaan Tuhan Yesus ketika dia akan disalibkan. Hari Jumat depan kita akan memperingati hari penyaliban, hari kematian Tuhan Yesus, dan hari Minggu depannya lagi kita akan merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, jadi kita akan merayakan, mengenang hari penyaliban dan kematian Tuhan Yesus. Maka cerita hari ini adalah tentang Tuhan Yesus yang diolok-olokkan, yang dihina oleh para serdadu. Beberapa minggu yang lalu kita sudah mendengar cerita tentang Tuhan Yesus ditangkap. Di mana Yesus ditangkap dan murid-murid meninggalkan dia. Dan minggu lalu kita mendengar tentang bagaimana Petrus menyangkal Tuhan Yesus
Nah, sekarang Yesus berada di tengah-tengah para serdadu. Nah, para serdadu mengelilingi Tuhan Yesus. Mereka menanggalkan pakaian Tuhan Yesus. Lalu mereka mengenakan jubah ungu. Kemudian para serdadu ini juga menganyam mahkota duri. Lalu meletakkannya di kepala Tuhan Yesus. Dan kemudian memberikan sebatang buluh kepada Tuhan Yesus. Lalu mereka mengatakan, inilah dia, Yesus Raja orang Yahudi. Salam hai Raja orang Yahudi. Jadi sebenarnya mereka melakukan itu untuk menghina, untuk mengejek, untuk mengolok-olok Tuhan Yesus. Mereka memakaikan pakaian ungu, mahkota duri, sebilah buluh. Sebenarnya itu tujuannya adalah mengolok-olokkan Tuhan Yesus. Menganggap bahwa Tuhan Yesus itu adalah raja bohongan. Maka mereka mengatakan salam Tuhan Yesus, Raja orang Yahudi. Dan ternyata tidak cukup hanya sampai di situ, para serdadu itu juga meludahi Yesus. Mereka meludahi Yesus, mengambil buluh tadi yang diberikan ke tangan kanannya, diambil lagi lalu dipukulkannya kepada Tuhan Yesus. Dan setelah itu mereka menghina Tuhan Yesus. Lalu mereka juga mengambil jubah ungu tadi, mereka mengenakan kembali pakaian Tuhan Yesus, lalu membawa Tuhan Yesus untuk disalibkan. Nah, adik-adik sekolah minggu, kalau kita mendengar cerita itu sedih ya. Berat sekali penderitaan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dihina, diolok-olokkan oleh serdadu, dipukul, diludahi. Wah, luar biasa penderitaan Tuhan Yesus. Bahkan nanti kita akan mengingat bahwa Tuhan Yesus disalibkan dan mati. Semua itu bukan karena Tuhan Yesus melakukan kesalahan. Biasanya yang dipukul, yang dihina itu kan orang-orang yang melakukan kesalahan, ya kan? Tapi di sini Tuhan Yesus itu tidak melakukan kesalahan apapun. Dia adalah seorang yang sangat suci, kudus, dia adalah Tuhan, tetapi dia harus menerima penderitaan yang berat. Itu kenapa? Untuk menebus kita orang berdosa. Tuhan Yesus harus menerima semua itu. Penderitaan, dicerca, dicaci, dihina, diludahi, dipukul, memikul salib, disalibkan mati. Seharusnya kita yang mengalami itu. Seharusnya kita, karena kita yang berdosa, kita yang tercemar, kita yang melakukan kejahatan, kita yang harus dipukul, diludahi, diolok-olok, dihina. Tetapi Tuhan Yesus mau menggantikan kita. Itu yang kita harus ingat ketika kita mendengar cerita tentang penderitaan yang harus dialami Tuhan Yesus. Nah, kita yang seharusnya mengalami itu. Kita yang seharusnya menerima penderitaan itu. Tetapi Tuhan Yesus mau menggantikan kita. Karena cintanya begitu luar biasa kepada kita. Karena Tuhan Yesus begitu mengasihi kita, dia menggantikan kita. Maka dialah yang harus menanggung semua. Diludahi, diolok-olok, dihina, dipukul, disalibkan, bahkan mati untuk menebus kita. Itu yang pertama yang mau kita lihat dari ayat ini. Nah, yang kedua adik-adik sekolah minggu, apa sikap Yesus ketika dia diludahi, dihina, diolok-olok oleh para serdadu?
Apakah Yesus membalas dengan caci maki? Apakah olok-olok para serdadu dia balas dengan mengolok-olok lagi? Dia balas dengan meludahi lagi? Dia balas dengan memukul lagi? Tidak. Yesus tidak membalas apa yang dilakukan oleh para serdadu itu. Tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ketika Yesus disalibkan, dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Jadi kalau kita baca tadi dari ayat ini, satu pun tidak ada kata-kata Tuhan Yesus yang memarah, membalas terhadap orang-orang serdadu. Tapi justru Tuhan Yesus ketika dia disalibkan, dia mendoakan, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, adik-adik sekolah minggu, dari sikap Tuhan Yesus yang tidak mau membalas olok-olok dengan olok-olok, penghinaan dengan penghinaan, pukulan dengan pukulan, tetapi justru dia mengampuni dan mendoakan. Itu yang menjadi pelajaran berharga, teladan bagi kita. Itu yang harus kita tiru di tengah kehidupan kita. Ketika orang mengolok-olok kita, ketika orang menghina kita, ketika orang mencaci kita, memukul kita, kita tidak diajarkan untuk membalas dengan pukulan, untuk membalas dengan hinaan. Tetapi apa? Lakukan kebaikan. Kalahkan kejahatan dengan cara melakukan yang baik. Jadi tugas kita adalah selalu melakukan yang baik. Apapun tindakan orang lain kepada kita, apapun tindakan kawan-kawan kita kepada kita yang terkadang menyakitkan kita, membuat kita menangis. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kita, jangan balas dengan membuat dia menangis. Jangan balas dengan membuat dia sakit hati. Jangan balas dengan memukul dia, tetapi kita membalas dengan kebaikan. Berikan kebaikan. Ampuni dia. Doakan dia. Itu yang Tuhan minta kepada kita. Jadi penyaliban Tuhan Yesus, penderitaan Tuhan Yesus untuk masuk kepada masa-masa penyaliban dia, dia mengajar kita, dia memberikan teladan kepada kita. Jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan pernah membalas penghinaan dengan penghinaan. Olok-olok dengan olok-olok. Pukulan dengan pukulan. Tetapi berikan mereka kebaikan. Berikan mereka cinta kasih. Lakukan hal-hal yang baik. Berdoa kepada Tuhan. Tuhan ampuni mereka. Tuhan ampuni. Sadarkan mereka supaya mereka tahu bahwa apa yang dilakukan itu salah. Jadi kita harus selalu mendoakan mereka. Tuhan ingatkan mereka supaya mereka tahu apa yang mereka perbuat kepadaku itu menyakitkan. Dan supaya mereka tahu bahwa mereka salah. Sehingga mereka bertobat dan tidak melakukan lagi. Nah itu kita ampuni, kita doakan dan kita tetap berbuat baik. Itu yang kedua dari ayat ini. Dan yang ketiga. Kristus telah menderita untuk kita. Kristus telah menderita menggantikan kita. Nah adik-adik sekolah minggu, Kristus begitu baik kepada kita. Mari kita tunjukkan bahwa kita menghargai, bahwa kita bersyukur dengan kebaikan Tuhan yang mau menggantikan kita, yang mau menebus kita melalui penderitaannya. Nah, bagaimana cara kita menghargai dan bersyukur? Taati firman-Nya.
Mari kita melakukan apa yang Tuhan inginkan di tengah kehidupan kita. Mari kita melakukan apa yang difirmankan Tuhan. Jadi kita harus taat kepada firman Tuhan. Nah, bagaimana kita menaati firman Tuhan? Lakukan segala apa yang Tuhan inginkan. Bukan apa yang kita inginkan ya, apa yang Tuhan inginkan di tengah kehidupan kita. Nah, apa yang Tuhan inginkan? Beribadah, berbuat baik, belajar dengan baik, bertanggung jawab dengan tugas-tugas yang diberikan oleh mama, papa, guru kepada kita. Mengasihi, menghormati orang tua. Nah, itu yang harus kita lakukan. Kita tunjukkan ketaatan kita sebagai rasa syukur kita. Terima kasih Tuhan, Engkau menderita untuk menyelamatkan aku. Terima kasih Tuhan, aku bersyukur Tuhan, Engkau mau menggantikan aku. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengasihi aku. Itu yang harus kita selalu katakan. Dan kita tunjukkan rasa syukur kita melalui pekerjaan, perbuatan, perkataan kita di tengah kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini firman-Mu mengingatkan kami penderitaan Tuhan Yesus untuk menebus kami. Engkau harus menerima hinaan, pukulan, olok-olok, dan dibawa untuk disalibkan. Semua itu adalah untuk menebus kami. Kami banyak belajar dari penderitaan Tuhan Yesus menebus kami. Kami menyadari Engkau sangat mengasihi dan mencintai kami. Kami meneladani bahwa Engkau mengajarkan kami untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi biarlah kami senantiasa menaburkan yang baik di tengah kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan, berkati anak-anak-Mu ini. Berkati anak-anak sekolah minggu. Biarlah mereka bertumbuh secara fisik terutama Tuhan iman mereka. Bertumbuh semakin mengenal Engkau. Bertumbuh semakin taat kepadamu. Biarlah mereka Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus-Mu setia, percaya, memuji, memuliakan Engkau senantiasa. Berkati orang tuanya sehingga mereka mampu mendidik anak-anak yang Tuhan titipkan. Melalui kehadiran orang tuanya, mereka tahu dan semakin mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan, berkatilah ibadah kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, tadi sudah dengarkan khotbah yang dibawakan oleh Inang Pendeta Sinambela. Kakak harap adik-adik bisa mengerti dan juga bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari. Dan sekarang waktunya untuk Pengumuman. Pengumuman yang pertama masih sama seperti minggu-minggu yang lalu, yaitu ibadah online tetap diadakan di rumah masing-masing. Dan pengumuman yang kedua, kakak tidak akan bosan-bosan ya untuk mengingatkan adik-adik untuk tetap memakai masker, rajin mencuci tangan, menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, dan tetap di rumah saja. Iya, lalu jangan lupa untuk kita semua berdoa untuk keluarga kita, untuk negeri kita Indonesia, supaya Tuhan menyembuhkan dan memulihkan kondisi kita dari pandemi ini. Dan semoga kita semua sehat selalu ya. Amin. Lalu terakhir, Kakak Yesi dan Kakak Eva mewakili teman-teman guru sekolah minggu ingin mengucapkan selamat ulang tahun bagi adik-adik yang berulang tahun di minggu ini. Selamat ulang tahun ya. Tuhan Yesus memberkati. Ada pengumuman lain.
yaitu tentang Tugas tugas online. Tugas online kita minggu ini adalah Untuk horong kecil akan membuat salib. Jadi adik-adik bisa minta tolong papa dan mamanya untuk unduh dan print dari link yang ada di deskripsi YouTube kita ini. Nanti adik-adik bisa gunting setiap kotaknya yang ada di halaman 2, lalu tempel jadi bentuk salib. ya betul. Itu di halaman yang pertama gitu. Adik-adik juga bisa menghias bentuk salibnya itu dengan warna ataupun hiasan yang adik-adik suka. Lalu setelah itu Setelah itu adik-adik bisa mengirimkan foto salib tadi ke guru sekolah minggu yang telah ditunjuk. itu tadi buat horong kecil. Itu horong kecil. Horong besar juga ada tugas online-nya. Apa tuh Kak tugasnya? Tugas online-nya adalah mengurutkan peristiwa penyaliban Yesus ke dalam sebuah salib. Untuk instruksinya masih sama. Adik-adik bisa unduh dan print link yang ada di deskripsi di YouTube ini. Terus habis itu gunting gambarnya di halaman yang kedua dan tempelkan berdasarkan urutan yang ada di halaman pertama. Oke, ditempel ya berdasarkan urutan. Ya betul, lalu setelah jadi adik-adik bisa mengirimkan hasil karya kalian ke guru sekolah minggu yang sudah ditunjuk. Oke, lalu semua tugas baik yang adik-adik yang orang kecil ataupun orang besar itu dikumpulkan tanggal 2 April Oke. 2021. Iya. Ada lagi nih tugas tambahan untuk Paskah. tugas tambahannya. Kita kasih pengumumannya dulu Kak. Oh iya, ibadah online kita untuk Paskah itu akan berlangsung tanggal 4 April. Jadi tetap online dan tetap dilakukan di rumah masing-masing. Dan untuk tugasnya ini sama untuk horong kecil dan juga horong besar. Apa tuh Kak tugasnya? Tugasnya adalah menghias telur. Wah udah kangen banget ya menghias telur. Iya. Kalau biasanya kita di gereja Di cari, gereja, ya, terus cari- habis itu menghias sendiri Cari ya Kak? dan dihias. Tapi Iya. karena pandemi ini kita cukup menghias telurnya di Rumah rumah masing-masing saja. aja. Terus kalau udah dihias yang cantik, yang bagus, ngapain tuh Kak habis itu? Jangan lupa hasilnya bisa difoto dan dikirimkan sama seperti tugas online juga ke guru sekolah minggu. Oke, berarti udah dihias yang cantik, terus difoto, terus dikirim ya Kak ya? Ah betul, dan jangan lupa nih semua tugas Paskah harus dikirim paling lambat tanggal 31 Maret. Oke. Kita mau persembahan ya Kak? Iya, kita mau persembahan. Untuk itu kita mau mendoakan persembahan kita, memberi yang terbaik untuk Tuhan. Mari adik-adik kita doakan persembahan kita dengan mengucapkan, Akan kupersembahkan persembahan ini untuk kerajaan surga. Kita akan bernyanyi dari buku ND nomor 149 ayat yang pertama. Hototong ihutonoko. Hototong ihutonoko, Yesus Imamuluan, Tumnaso talikonoko, Ona paruana, Siang satu di dosaku, Dohon siang uhumi, Natotong habiaraku, Alapa dosa laki. kita akan doakan persembahan kita dan menutup ibadah ini yang dipimpin oleh Inang Pendeta S. Sinangbel. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan.
di mana Tuhan memperkenankan anak-anak ini di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami memberikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Kak Eva, Ayesi dan Bang Niko mengucapkan Selamat hari Minggu. Sampai jumpa di ibadah minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.